Eee, seb nah, Kak Refatma ini bakalan nemenin Sania dalam kurang lebih 30 menit ke depan ya. Dan kita mau membahas soal rahasia lolos agensi model. Nah, sebelumnya mari kita sapa Kak Rey Fatma. Halo Kak Rey. Malam Mbak, Assalamualaikum. Halo, apa kabar Kak Rey? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak Rey, kesibukannya ini apa nih Kak Rey? Kalau untuk kesibukan, kemarin habis event graduation untuk siswa mulai agensi, jadi ini masih prepare untuk event berikutnya. Oke. Nah, sebelum kita bahas soal event Kakak nih, eee, Tribuners yang mau tanya soal rahasia sukses atau lolos jadi, di agensi model, bisa banget tanya di YouTube-nya Tribun Style ya. Nanti Sania bakal tanyain langsung ke Kak Rey Fatma. Oke, nah langsung aja ya Kak Rey kita, Ya, bahas soal rahasia ini. Nah, eee, apa sih kegiatan dari agensi model? Mungkin Kak Rey bisa jelaskan dengan spesifik gitu. ya. Kalau secara umum untuk agensi model ini sebenarnya memiliki peran yang uh, sangat penting. Jadi seorang agensi atau modeling school itu kan memang dia bertugas selain mendidik, dia juga ada tugas untuk membantu menyalurkan dari si talent ini gitu. Jadi dia memang punya kewajiban gitu untuk dia apa namanya, misalkan ada job, terus misalkan memang si talent ini masih pemula itu memang harus apa namanya dia uh, memberikan bekal kayak gitu loh. Gitu sih Mbak. Lebih detailnya seperti itu sih kurang lebihnya. Kalau untuk yang lainnya, saya pikir agensi masing-masing itu kan ada sendiri ya. Ada yang untuk catwalk, ada juga untuk periklanan. Jadi mereka memang memiliki peran sendiri-sendiri sih. Gitu. Oke. Nah, berarti, dalam kata ringkasnya itu agensi model itu membantu calon model untuk menjadi seorang model gitu ya, Kak, ya? Ya, betul. Misalkan sudah seorang awam atau memang masih pemula, tentu uh, banyak yang memang perlu dipelajari, termasuk lingkungan, termasuk habitnya di entertainment itu seperti apa. Jadi saya pikir sebaiknya dan alangkah baiknya setiap talent atau personal yang ingin terjun di entertainment ini didampingi terlebih dahulu gitu. Kalau misalkan anak sekolah kan nggak mungkin juga dia tiba-tiba langsung masuk universitas ya, dia pasti apa ya tahapan-tahapan terlebih dahulu. Jadi apalagi di dunia entertainment ini sangat luas, jadi memang perlu berhati-hati begitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal calon model nih, Kak, mereka yang ingin jadi model tuh apakah yang pertama itu harus punya penampilan berbeda dari yang lain dan berkarakter atau memang cuma modal tampang doang gitu? Saya pikir saya pribadi ya melihat seorang model itu yang pertama memang good looking dulu ya. Good looking itu saya tidak menganalisir dia harus cantik, perfect, bodinya, wajahnya itu enggak ya. Karena semuanya itu ya bisa diasah. Kalau secara umum untuk catwalk memang dia harus tinggi. Tapi kalau menurut saya secara pribadi tuh seorang model tuh dia punya keinginan dulu untuk dia belajar. Setelah dia belajar, kemudian dia akan tahu sejauh mana kemampuannya dia gitu loh. Nah, setelah itu kayak untuk good looking dan lain sebagainya sebenarnya bisa di grooming ya. Cantik kan maksudnya bisa gitu loh. Yang penting tuh justru dia harus cerdas, bisa mengambil sebuah peluang untuk dia memang terjun misalkan di sebagai foto katalog atau dia model catwalk kayak gitu sih Mbak. Kalau menurut pendapat saya seperti itu sih untuk yang awal pun juga saya pikir harus harus pandai-pandai dulu dia mengambil peluang, misalkan harus belajar di tempat ini, misalkan kayak agensi si A, B atau C, dia pasti punya kelebihan. Nah, di mana dia menjadi batu loncatannya terlebih dahulu sih Mbak, gitu Mbak. Oke. Berarti ini calon model ini
harus berasal dari hati ya, keinginan untuk jadi model tuh harus dari hati, bukan kayak Ya, betul. Harus dari hati terlebih dahulu. Kalau hanya dari mamah, misalkan anak kecil kan memang dia pasti punya kesenangan dulu. Misalkan dia suka di depan kamera, belum tentu juga dia bisa menyesuaikan untuk di lingkungan yang ditonton banyak orang, karena masing-masing anak ini untuk yang kids ya, tentunya kalau untuk yang kids apa kan ada anak yang dia berani tampil di depan, tapi ada juga yang dia di belakang. Seperti anak yang suka menggambar, tapi ada juga yang suka menyanyi. Jadi masing-masing itu memang nanti akan ketahuan gitu loh. Kalau dianya sudah memang ada modal untuk apa namanya mau belajar di situ, setelah ketahuan dan tinggal kita mengasah aja sih Mbak. Kalau sebagai seorang agensi itu kan lihat anaknya dulu, oh dia punya kemampuan, oh dia masih pemalu tapi dia masih bisa, oh dia udah nggak ada bakat nih di sini, dia cuma ikut-ikutan tren, itu kelihatan. Oke. Nah, seumpama ada seleksi masuk nih Kak, sosok yang bagaimana sih yang menarik perhatian agensi? Kalau saya pribadi ya yang pertama pasti dia good looking dulu, good looking, tinggi badan, itu juga memang menjadi kriteria. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan buat yang memang tingginya kurang, atau mungkin dia memang memiliki wajah yang perlu di grooming lagi, itu kan memang membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau yang memang cantik, yang memang dia sudah ini, ya sudah kita tinggal mengasah dia untuk dia larinya ke apa? Apakah dia ke foto atau dia ke catwalk atau mungkin dia bisa merambah di peran atau mungkin dia bisa beradu acting kayak gitu. Jadi memang kalau awal ya saya pasti akan cari yang memang yang pertama dia good looking itu. Gitu sih Mbak. Oke, nah ini soal masuk ke Moy Agency nih. Biasanya kalau dari Moy Agency itu seleksi modelnya itu dalam jangka waktu berapa kali? Misal sebulan sekali kah atau setahun berapa kali gitu? Kalau untuk Moy sendiri, memang kita nggak ada yang membuka seleksi, itu enggak sih. Kita setiap hari memang membuka, karena kita ada kurikulum yang namanya kelas intensif. Jadi satu kelas tuh hanya 10 anak. Nah, selama menunggu untuk satu kelas ini buka, kita kasih jangka waktu biasanya berapa bulan kayak gitu sih Mbak. Tapi kita setiap hari kita open gitu, karena kan nggak yang setiap hari itu langsung ada ini ya, ada pendaftar. Beda kalau sekolah kan pasti waktu kelulusan pasti anak cari sekolah. Kalau ini kan memang kebetulan dibantu selama pandemi ini pasti banyak yang mencari kegiatan yang positif. Nah, makanya sekarang ini menurut saya baru booming-boomingnya sih untuk orang mau belajar dan tampil gitu loh. Mungkin karena nggak banyak kegiatan sekolah gitu loh Mbak. Oh, berarti selama pandemi ini Moy itu semakin banyak peminatnya gitu ya Kak ya? Ya, alhamdulillah. Saya mengatakan untuk selama pandemi ini memang kebetulan saya nggak ada kegiatan yang lain di pekerjaan saya karena saya juga event organizer. Saya punya banyak waktu untuk akhirnya memikirkan rumusan-rumusan, formula-formula baru untuk mengemas konsep-konsep supaya menarik untuk bisa bergabung sama Moy Agency sih Mbak. Jadi selama pandemi ini kebetulan malah justru kita hampir meluluskan setiap tahun tuh ada 100-an siswa gitu. Jadi setiap kali 3 bulan, karena kan kelas kami itu ada yang sampai 3 bulan, ada 6 bulan, ada yang sampai 1 tahun. Nah itu kita ada in graduation gitu. Jadi jadi ini maksudnya kita bisa melihat trafficnya itu naik justru selama pandemi ini gitu loh. Saya lihat ya karena tidak banyak kegiatan sekolah yang memberatkan, jadi mereka cari kegiatan gitu Mbak. Oke, berarti selama itu juga mereka yang belajar itu dalam jangka waktu yang berbeda-beda ya, nggak semuanya sama, misal semua 3 bulan, semua 6 bulan, atau gimana traffic. Gitu? Ya, karena kan kelas.
Kalau biasanya pada umumnya ini saya experience ketika saya udah 11 tahun saya punya agensi. Jatuhnya kegiatan sekolah yang memberatkan, jadi mereka cari kemudian selama 11 Berarti, tahun ini selama itu juga mereka yang belajar itu dalam jangka waktu yang berbeda-beda ya, nggak semuanya sama, misal semua 3 bulan, semua 6 bulan. Kita melihat traffic. Ya, karena kan suaranya nih. Kalau biasanya pada umumnya agensi sendiri ini saya experience ketika saya udah 11 tahun. Maaf ada sedikit gangguan ya. Kita sendiri ini karena kita udah belajar dari pengalaman 11 tahun. Dari 11 tahun ini saya melihat habitnya ketika dia reguler atau setiap hari dia latihan, dia itu nggak bisa sampai selesai. Sedangkan sekarang ini anak-anak itu punya kebiasaan yang dia hanya ingin mencoba. Nah, kemudian saya buatlah satu formula di mana saya membuat kelas untuk benar-benar pemula yang dia pengen belajar aja gitu. Tapi dia harus menyelesaikan setiap rangkaiannya. Nah, makanya saya bikin untuk per 3 bulan. Mereka menyelesaikannya, kemudian mereka juga nggak cuma sekedar mencoba, tapi akhirnya dia bisa merasakan adrenalin bagaimana show yang sebenarnya itu kayak apa gitu. Oke. Nah, Kak Moy, gimana sih cara Kak Moy agensi ini dalam mengajarkan calon model agar jadi lebih percaya diri dan punya karakter gitu? Rasa percaya diri itu kalau saya pribadi melihatnya adalah dia memiliki kemampuan terlebih dahulu. Jadi nggak mungkin seseorang itu memiliki rasa percaya diri yang tinggi kalau dia belum ada senjata ya, atau kemampuan. Jadi yang paling utama ketika memang kamu ingin terjun di bidang entertainment itu kamu harus yakin bahwa kamu mampu. Kamu mampu, kemudian kamu membekali dengan belajar. Setelah itu kita selalu memberikan sugesti, pengarahan seperti itu bahwa tidak ada orang yang tidak bisa melakukan. Sebenarnya kita memiliki kemampuan untuk bisa melakukan hal tersebut. Hanya saja ketika kamu belum mampu, mungkin itu belum peluang yang Tuhan kasih buat si talent ini gitu. Jadi saya memberikan sugesti-sugesti, motivasi supaya mereka itu menjadi pribadi yang memiliki karakter yang kuat, disiplin itu juga karakter yang kuat, kemudian dia selalu pantang menyerah itu juga karakter yang kuat yang memang harus dimiliki seorang model gitu. Tidak boleh putus asa dan iri atas prestasi orang lain. Itu juga kita tanamkan. Oke, berarti banyak-banyak ditanamkan sikap positif ya? Iya, betul. Oke, nah soal ini balik lagi soal tren karakter wajah para model nih Kak. Kan tahun ini tuh karakter model, wajah model apa sih yang digemarin atau jadi tren sekarang? Terus beberapa waktu lalu kan sempat dicari tuh yang kayak androgyny face, terus Asian face, terus apakah masih bertahan di Asian face gitu atau ada tren baru? Kalau untuk tren, saya pikir masih di Asian face ya. Kalau misalkan kayak androgyny atau memang wajah-wajah yang unik yang dikemas tuh tergantung dari konsep yang diusung, dan tentunya karakter itu akan muncul diaplikasikan dari make up-nya juga sih Mbak. Kalau untuk Indonesia atau atau untuk wilayah Solo dan sekitarnya sih masih ke ini ya, maksudnya dia yang imut, yang Asian face kayak gitu. Terus tapi ya menurut saya semua masih bisa kok, semua wajah masih bisa karena masing-masing tuh tinggal kita mau arahin ke apa gitu loh. Kan kalau androgyny itu ya karena karakter yang dimunculkan aja gitu loh. Jadi semua wajah sebenarnya bisa masuk sih ya. Mau yang cabi, mau yang enggak, itu kalau udah kita mau konsepnya yang apa, nanti make up-nya aja gitu sih Mbak. Jadi masih sama sih. Oke, nah sekarang kalau dunia modeling itu kan sudah banyak berkembang ya, nggak saklek-saklek kayak dulu Kak, harus kurus, tinggi langsing, atau cakep dan bla 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 gitulah ya. Terus ya harus kurus, tinggi langsing. Nah, kulit mereka atau perbedaan saat ini tuh
apakah masih harus seperti itu atau sudah lebih ke fleksibel gitu? Saya rasa kalau untuk dunia modeling yang catwalk itu masih tetap berpaku pada dia harus memiliki tinggi badan dan berat badan tertentu. Karena kan itu memang by request dari desainer. Tapi kalau misalkan apa namanya sekarang ini saya pikir banyak keleluasaan karena media sosial juga sudah sangat berkembang, media-media online juga sangat berkembang. Jadi banyak anak bisa menyalurkan bakatnya yang misalkan tingginya kurang kayak gitu, dia bisa menjadi model untuk make up karena sekarang juga makeup artist sedang booming dan berkembang juga. Kemudian dia juga bisa menjadi model katalog atau mungkin dia juga bisa belajar untuk membuat konten-konten yang nantinya dia bisa kayak endorsement kayak gitu. Jadi sekarang sangat fleksibel sih. Jadi tergantung mau yang mana. Misalkan ke catwalk, otomatis dia harus punya tinggi badan dan berat badan yang memang standar. Tapi kalau memang si anak ini tingginya kurang, ya dia bisa mengembangkan untuk yang model yang lainnya. Seperti foto model itu juga bisa. Gitu, Mbak. Oke, berarti yang misal kalau model catwalk itu yang harus tinggi, terus badannya proporsional gitu. Terus kalau model foto itu apakah ada kualifikasi khususnya, Kak? Kalau foto sih fotografernya ini aja sih, tinggal dia requestnya apa. Misalkan dia butuh yang kayak kulitnya maunya yang coklat, yang hitam kayak gitu, itu juga bisa masuk. Kemudian atau dia maunya yang putih mulus tanpa cacat apapun, itu juga bisa. Nah, ini sih kalau sekarang ini fleksibel, tergantung konsep yang memang mau diusung sih. Mau cari wajah yang apa aja, atau konsep gaun, atau dia mau konsepnya yang casual, otomotif. Nah, itu bebas sih, Mbak. Tergantung konsepnya, kembali lagi tergantung konsepnya. Nah, ini kan model-model yang lainnya juga sudah bisa, misalkan dia punya standar badannya juga dia bagus, lebih berisi, dia bisa jadi model untuk pakaian dalam atau baju olahraga, itu juga bisa gitu. Jadi tergantung nanti dia arahnya itu kemana begitu, Mbak. Oke, nah saya mau balik lagi ke Moy Agency nih. Apa sih keuntungan bergabung dari agensi model ini menurut Kak Ray? Kalau untuk Moy Agency sendiri, saya pikir orang yang memang bergabung dengan Moy Agency ini adalah orang-orang yang sangat beruntung karena memiliki tim saya yang sangat luar biasa dedikasinya. Jadi kami memang selalu menekankan dalam pelayanan sih, melayani mereka, menghantarkan mereka untuk menjadi seorang model yang profesional. Keuntungannya sangat banyak sekali, mulai dari biaya, mulai dari kurikulum, mulai dari lingkungannya, kemudian konsep-konsep yang saya bikin, itu tentu saja sangat menguntungkan untuk talent-talent baru yang memang ingin bergabung. Hanya saja mungkin keterbatasan karena kami ada di kota Boyolali, Solo, dan Klaten, jadi misalkan ada yang dari Jakarta, dari Papua, itu juga pernah, dari Makassar juga pernah, ya kita belum bisa memfasilitasi, karena kalau via Zoom itu juga masih ini ya, orang tuh nggak puas gitu loh, karena itu kan lebih ke physically gitu loh. Iya. Gitu. Iya, sekarang tuh apa-apa masih lebih puas ketemu langsung daripada lewat Zoom ya. Nah, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan pemula untuk jadi seorang model profesional? Kalau dari Mo itu berapa lama biasanya? Standarnya sebenarnya 1 tahun itu sudah bagus ya. Tapi saya juga memberi jaminan bahwa selama 3 bulan pelatihan mengikuti kelas kami itu dia sudah bisa untuk catwalk. Nah, kembali lagi jam terbang. Ketika jam terbang kamu sering dilatih, itu kan akhirnya mahir. Lama-lama dia tahu, penguasaan panggungnya bagus, ekspresinya bagus gitu. Jadi saya nggak bisa memberikan standar karena itu seperti bakat alami ya, bakat alami yang ada dalam diri kita. Karena masing-masing orang itu kan menjadi role modelnya kita. Kita berpakaian seperti apa,
membawakan diri seperti apa itu akan kelihatan dari cara kita berpakaian, cara kita duduk, cara kita ngomong, itu kan akan kelihatan gitu loh Mbak. Jadi kalau misalkan standarnya ya lebih lama jauh lebih bagus. Tapi kalau misalkan dia mau hanya sekedar mencoba-coba, saya pikir selama 3 bulan itu sudah kurun waktu yang standar gitu Mbak. Oke. Terus selama Kak Ray mengajar di MOI ini, ada kesalahan-kesalahan apa yang sering terjadi dari calon-calon model ini? Ini kalau saya bilang bukan kesalahan ya Mbak, mungkin lebih ke pengetahuan yang memang masih minim. Yaitu tadi mereka masih menutup pemikiran atau mindsetnya bahwa seorang model itu dia harus cantik, dia harus tinggi, dia harus kurus, makanya yang gemuk dia nggak bisa, atau dia punya luka dikit aja dia merasa nggak percaya diri. Nah ini pemikiran-pemikiran yang sebenarnya itu simple. Luka itu bisa diobati, bisa ditutup pakai foundation, jerawat juga bisa disembuhkan. Kalau misalkan nggak percaya diri dengan berat badan, sekarang ini banyak orang mencari untuk katalog model yang justru badannya gemuk juga gitu loh, atau yang dia memang lebih berisi gitu, supaya meyakinkan si customer bahwa baju ini tuh cocok untuk orang yang big size. Nah kayak gitu Mbak. Jadi apa namanya, kembali lagi sih itu kalau menurut saya tergantung mindsetnya. Selama mindsetnya akhirnya dia mau membuka diri, berani untuk memasukkan sesuatu hal yang baru, mencoba sesuatu hal yang baru, itu dia akan bisa sih. Itu menurut saya sih Mbak. Oke. Kalau di MOI Agensi ini kan model ini kan nanti ada agenda-agenda gitu ya Kak ya. Nah dari MOI itu agenda atau event apa aja yang biasanya digelar? Kalau kami untuk rutin itu kita ada graduation. MOI Agensi itu yang rutin setiap tahun pasti ada. Kalau untuk yang lainnya kita melihat sesuatu yang memang bisa kita konsep. Kita misalkan berkolaborasi dengan profesional makeup artist. Di situ ada peluang mereka membutuhkan model untuk dia mengasah skillnya. Itu juga kita bikin portofolio bareng, portofolio wedding. Kemudian ada juga misalkan kita bikin hunting foto bersama dengan komunitas, atau kita juga bisa mengajarkan si talent ini untuk dia membuat YouTube, membuat konten, ya semacam seperti itu sih Mbak untuk agenda-agendanya. Jadi saya nggak bisa ngomongin detail, hanya saja saya untuk tahun ini mempunyai target kita goal 200 siswa untuk 1 tahun ini. Gitu. Wow, banyak sekali. Bismillah. Oke. Nah, yang kemarin kan kalau Sania lihat dari sosial medianya MOI itu habis graduation di The Colomadu ya? Iya, nah, itu betul. Acaranya gimana dan berapa model yang selesai? Apakah 200 itu semua ikut semua atau gimana? Kalau untuk yang kemarin sih kita masih di angka 35 siswa yang kita graduation. Kemudian di event kemarin tuh kita melibatkan seluruh siswa baik dari alumni maupun dari siswa yang akan di graduation. Itu total ada sekitar 50-an anak. Dan memang saya memilih di The Colomadu karena saya ingin lebih intimate lagi. Karena kalau misalkan konsepnya bagus, dikemas bagus, saya pikir dari teman-teman desainer itu juga merasakan puas. Karena di The Colomadu ini kan museum juga, kita mengambil tema classy, karena memang klasik yang kita angkat. Dan alhamdulillah saya kurang lebih 85% sampai dengan 90% suksesnya sih Mbak. Wow, alhamdulillah. Nah, kalau yang graduation ini kan pasti ada nilai-nilainya buat mereka lolos gitu ya, lulus gitu ya. Iya. Terus itu jurinya siapa? Terus mereka kalau habis dapat, misal ada yang juara itu disalurkan kemana nantinya? Kalau sebenarnya sih kita untuk pelatihan ini kan kita nggak ada yang juara 1, juara 2, juara 3. Semuanya juara di hati orang tua masing-masing dan di hati saya untuk semua member. Hanya saja kita memberikan apresiasi bagi dia yang disiplin, kemudian dia yang attitude-nya bagus, komunikasi bagus, mudengan, Jawanya kayak gitu loh Mbak. Itu kita memberikan apresiasi ke mereka. Makanya kita ada
best disiplin, best attitude, kayak gitu. Terus dia yang selama pelatihan ini dia bagus, perkembangannya bagus. Padahal selama 3 bulan ini kan kurang lebih 12 kali latihan aja gitu, tapi dia bisa menangkap materinya, dia bisa mengimplementasikan di gerakannya, kemudian ketika dia membuat koreo juga dia benar, ketika dia penguasaan panggung dia juga benar. Nah ini jurinya yang paling utama adalah dari coachnya sendiri, karena coachnya yang tahu bagaimana si anak setiap harinya latihan bagaimana. Makanya ada yang ketika perform dia bagus tapi latihannya jelek, itu juga bisa didukung dengan pakaiannya, make upnya, mungkin dia rasa percaya dirinya naik gitu. Jadi makanya untuk yang juri kita lebih ke coachnya aja sih yang lebih berperan gitu. Meskipun kita juga ada juri yang kita undang itu dari agensi lain, karena saya melihat beliau ini juga bagus di dalam catwalk-nya, pelajarannya. Jadi memang kita undang untuk menilai siapa nih dari siswa kita itu kira-kira gimana sih gitu loh selama 12 kali latihan gitu, Mbak. Oke. Nah, kalau misal selain event graduation, event-event yang lain tadi ya, Kak, berapa lama sih persiapan para model buat mengikuti sebuah event? Kalau dari MUI itu beri persiapannya berapa lama? Kalau untuk model persiapannya tuh ya kurang lebih, kalau kemarin karena lebaran juga, si anak ini dia 1 minggu. Jadi kita sudah mempersiapkan semuanya dari sebelumnya untuk desainer yang kita ajak kolaborasi, profesional makeup artisnya siapa, itu sudah dari kami, dari tim yang mempersiapkan semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki udah kita yang mempersiapkan. Tugas mereka adalah mereka belajar aja sih, Mbak. Gitu. Jadi kalau untuk siswa mempersiapkan selama libur kemarin puasa ya 1 minggu aja gitu, Mbak. Oh, wow, seminggu itu bisa langsung totalitas gitu ya, Kak ya? Ya, dibilang totalitas ya kita ngasih PR juga, Mbak. Jadi selama libur mereka wajib untuk kita ngasih PR untuk mereka membuat koreo yang ini, kemudian dia mengirimkan lewat WhatsApp kayak gitu. Jadi kita supaya memancing mereka itu mau latihan gitu loh. Kalau dikasih PR gitu, memang kayak memberatkan, tapi sebenarnya ya kalau misalkan nanti perform jelek, yang malu pertama kali itu saya gitu. Iya. Oke, berarti biasanya memang PR itu memang sarana belajar buat biar lebih tahu, biar lebih bisa gitu ya. Betul, J. Oke. Mau nggak mau dia harus mengerjakan itu. Iya. Setiap agensi itu kan punya ciri khas ya, Kak ya. Terus apa sih ciri khas dari MUI agensi ini? Ciri khasnya MUI agensi yang menurut saya paling menonjol itu program untuk kelasnya. Kemudian satu itu, kedua tentu saja kayak untuk penanaman karakter. Ini dari saya ini ya mungkin bisa dibilang keras juga untuk si anak ya, siswa. Kemudian kalau yang paling menonjol lagi ya karena kita aktif untuk promosi, kita memiliki kesadaran bahwa publikasi itu adalah nomor 1 sarana untuk menyampaikan apa sih MUI agensi, bagaimana sih MUI agensi. Jadi kita sering membuat konten, membuat giveaway, jadi mereka suka gitu loh. Untuk akhirnya followernya kita nambah, terus mereka juga aktif memberikan masukan-masukan. Karena saya nggak ada iklan yang lain selain lewat media sosial gitu loh, Mbak. Jadi bisa dikatakan itu dibandingkan sama yang lainnya gitu sih, Mbak. Oke, Kak Rey. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari YouTube nih, Kak. Sania mau bacain satu-satu ya. Nah, yang pertama ini ada dari Nindya Tri. Selamat dan sukses MUI agensi. Dapat ucapan selamat langsung nih. Terus yang kedua ada Octavia Monalisa. Untuk jadi model ada batasan usia nggak sih, Kak? Kalau untuk usia, terus terang saya sih nggak ada batasannya. Hanya saja kalau misalkan dia usianya 25 lebih, itu saya lihat. Kalau dia hanya sekedar coba-coba ya nggak masalah karena experience ya. Dan ternyata memang banyak sekali, Mbak, yang dari ibu-ibu muda itu dia masih kepengen gitu loh. Kadang tuh saya juga mikir,
aduh dolannya kok kurang suwe banget gitu loh. Kok dia masih Iya, iya. happy gitu loh. Padahal saya usia segitu udah kerja. Ini makanya habit baru. Makanya saya kalau untuk usia saya lihat kalau misalkan memang dia usia 25 ke atas tapi dia masih memiliki kemampuan, oke, nggak masalah silahkan gitu loh. Tapi kalau misalkan dia juga kurang mendukung untuk belajar di situ, saya biasanya mengarahkan untuk ke bisnis aja gitu loh. Mending belajar digital marketing, nanti kita juga ada pelatihannya, atau mungkin public speaking, itu juga bisa, misalkan dia mau jadi seorang MC, itu juga dia juga bisa, atau jadi content creator, itu juga nanti kita bisa mengarahkan gitu Mbak. Jadi kalau untuk usia saya nggak ada batasan yang memang mengikat, tapi biasanya usia 25 itu udah maksimal. Oke. Kalau di Sania jadi kepikiran kalau di Moi itu minimal usianya berapa, terus sampainya sampai 25 tadi ya? Ya, kalau kita untuk kids itu dari 3,5 tahun, 4 tahun itu sudah bisa, karena dia bisa merekam, kemudian motoriknya kan dia juga udah perlu apa ya untuk dilatih. Yang penting dia daya tangkapnya. Terus kalau soal keberanian, saya pikir semua anak kecil di lingkungan baru pasti dia takut ya. Gitu. Kalau ya dari situ nanti naik sampai usia 25 gitu Mbak. Oke. Nah, yang terakhir nih ada ucapan dari teman-teman Tribuners semua buat Kak Rey nih, saya bacakan ya. Ya. Selamat dan sukses Moi Agensi dari Farida Listiani. Terus ada lagi tante saya itu. Oh iya. Nah, ada lagi dari Ratna Kumala. Sukses Mama. Ya, itu coachnya itu lagi nonton. Oke, halo coachnya Moi Agensi, salam kenal ya. Oke, dan banyak banget nih yang ucapin semangat buat Kak Rey dan Moi Agensi nih. Dari Reyasti Suraya, semangat terus Mama. Ada lagi dari Lava Wulan, Moi Agensi Yahut gitu. Dan yang terakhir dari Imelda Sofia, sukses terus Mama, semoga Moi Agensi semakin ke depan. Gitu. Nah, Kak Rey, nggak kerasa nih udah 30 menit Sania sama Kak Rey bincang-bincang soal rahasia lolos agensi model. Halo Kak Rey? Sepertinya Kak Rey sedang ada dalam gangguan jaringan nih. Ya, tadi Tribuners semua kan sudah nemenin Sania sama Kak Rey di apa ini namanya Bistel dalam acara membahas soal rahasia lolos agensi model ya. Nah, dari tadi itu kita bahas soal agensi model yang buat para pemula ke profesional itu bisa dalam waktu 1 tahun itu bisa langsung bisa jadi model yang baik. Dan lagi terus yang pertama dari Moi Agensi tadi, untuk jadi model nggak perlu benar-benar cantik, tapi harus good looking dan punya karakter dan sikap-sikap positif lainnya, misal disiplin, attitude-nya bagus, begitu ya. Oke, Kak Rey Fatma sudah bergabung lagi, mic-nya bisa dihidupkan, Kak Rey. Oke. Nah, tadi kan teman-teman tuh bisa langsung cari tahu soal Moi Agensi nanti dari sosial medianya Moi Agensi. Kak Rey bisa kasih share username Rey Moi Agensi enggak? Iya. Kalau untuk Instagramnya ada di @moiagency_official. Kemudian kalau channel YouTube-nya juga sama, moiagency_official. Terus nanti tinggal buka link aja, di situ nanti bisa tanya-tanya ke adminnya gitu. Oke, sebelum kita tutup nih Kak Rey, Kak Rey punya pesan-pesan nggak buat calon-calon model ini biar mereka bisa pede dan semangat untuk mau jadi model gitu? Untuk jadi model, kalau pesan saya sih yang pertama, jangan pernah takut untuk memulai sesuatu hal yang baru, keluar dari zona nyaman. Nah, wujudkan apa yang memang menjadi keinginan kamu. Selagi kamu muda, selagi kamu punya kesempatan, itu habiskan dulu semua kegagalan-kegagalannya, habisin dulu.
Nah, setelah itu kamu baru tahu kamu akan ngapain dari situ. Gitu sih yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Oke Kak Rey, terima kasih banget ya Kak Rey udah mau menemani Sania dalam 30 menit di B-Style ini. Ya, sama-sama. Terima kasih. Maaf kalau banyak pertanyaan yang belum dijawab sama Kak Rey. Mungkin bisa lain waktu lagi. Dan jangan lupa tonton B-Style setiap hari Jumat dan Trending Style setiap hari Minggu pukul 7 malam. Nah, kalau kalian mau kepoin berita-berita artis dan lain sebagainya, bisa langsung ke webnya Tribun Style, yaitu tribunstyle.com. Terima kasih, Sania pamit. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.